Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih teman-teman, kembali lagi di acara kami Kiswa, Kajian Siniar dan Dakwah Ramadan. Bersama Saul Pesantren dan Saul Kajian. Episode ini adalah episode yang keempat. Kita akan melanjutkan kajian materi episode yang lalu yang sempat tertunda ya Mas Rizal ya. Ya, seharusnya mungkin satu kaidah itu satu episode, tetapi ternyata kandungan maknanya, mutiaranya kalau digali itu semakin dalam, semakin mempesona gitu. Jadi tidak cukup satu episode. Satu kaidah fikih itu bisa 2 episode. Insya Allah nanti akan kita wacanakan seperti ini. Teman-teman yang mau bertanya nanti di ujung acara kita juga membuka tanya jawab. Jadi seperti biasa Mas Rizal akan membacakan materinya antara 10-15 menit yang akan dibacakan tentang Al-Fawaid Al-Janiyah, karyanya seorang ulama Nusantara yang berkiprah di Mekah ya, yaitu Syekh Yasin Al-Fadani Al-Makki. Kita akan melanjutkan yang Al-Umuru Bimaqasidiha, yaitu bahwa setiap aktivitas ada motivasinya. Kita akan mendalami makna dan juga kaidah ini. Masih melanjutkan episode kemarin tentang bagaimana seorang salik atau seorang yang beribadah, abid ya. Kalau di istilah fikihnya apa? Kalau di tasawuf kan salik gitu ya. Kalau di fikih Mas? Mutafakih. Seorang yang memberi seorang yang belajar fikih. Seorang yang belajar fikih butuh niat kan gitu ya. Nah, jadi seorang orang yang beribadah, abid ya. Abid. Seorang yang beribadah itu butuh niat gitu ya. Monggo Mas Rizal 10-15 menit akan dibacakan materinya. Terima kasih Mas Atung. Ini kalau kata Gus Baha, Kiai kok diatur waktunya. Iya. Berhubung sebelum jadi Kiai. Berhubung ini bukan Kiai, jadi nggak apa-apa diatur. Ini saya baca nadhubnya, tidak semua ya. Ini yang penting-penting saja yang terkait ya. Karena ini sudah 2 kali pertemuan ini tema ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal lafzu wal lisanu haitsu ikhtalafa falyu'tabar bil qalbi min ghairi khofa. Tarojas atau lagu yang lain biasanya wal lafzu wal lisanu haitsu ikhtalafa falyu'tabar bil qalbi min ghairi khofa. Nah, nadhum ini menjelaskan kalau lisan dan hati berbeda, maka ini kemarin sudah kita singgung ya sedikit ya. Kalau lisan dan hati berbeda, maka yang dianggap adalah apa yang ada di hati ya. Contohnya yang santri nakal gitu ya, sholat subuhnya kesiangan, tapi kesiangannya karena uzur, jadi nggak apa-apa ya. Ya kalau orang tidur tiba-tiba bangun-bangun jam 9, ya mau gimana lagi, orang kebablasan, maka jam 9 dia sholat subuh, tapi biar dikira sholat duha, maka niatnya di lisan usolli fardhus subuhi, padahal hatinya pas Allahu Akbar itu niat sholat subuh. Nah itu maka yang dianggap yang muktabar adalah mafil qalbi. Wal lafdhu wal lisanu haitsu ikhtalafa falyu'tabar bil qalbi min ghairi khofa. Oke, tema berikutnya wa syartuhat tamyiz wal islamu wal ilmu bil manwiyya hummamu wa udda aidan faqduma yunafi wa niyatul qad'i minal munafi wa min huriddatun fa'ud al qudrah aidan alal manwi fafqah amroh. Berikutnya wa min hufaqtul jazmi wat taraddudu
lakin huna mustathnayatun taridu. Nah, sampai situ aja. Ini membahas tentang syaratnya niat. Nah, syarat niat ini ada, bentar. Nah, ini ada di, mohon maaf nih Om, ditampilkan di PDF-nya halaman 4. Ya. Cuma ini urutannya agak berbeda ya. Kalau yang di Nazm tadi tamyiz dulu. Nah, tapi kalau ini saya di Asbab Nadzair itu Islamnya yang didahulukan ya. Ya, karena kalau Nazm kan ada pertimbangan ini ya. Ada pertimbangan rimanya, sajaknya pas ininya. Jadi dibolak-balik. Wasyartuhat tamyizu wal islamu. Nah, syarat atasnya coba. Turun. Satu, terus lagi. Nah, ini dia. Syarat niat artinya orang niatnya dianggap sah ya jika satu, Islam. Nah, di sini nih memang poin ya ini keyakinan kita secara teologis lah ya. Sebaik-baiknya orang yang tidak Islam, ya ini sekali lagi ini dalam konteks teologis, kalau dia melakukan kebaikan, meskipun niat melakukan kebaikan, ya tidak dianggap sebagai sebuah kebaikan secara teologis, tapi secara muamalah kita harus menganggap itu sebagai kebaikan. Jadi syarat pertama sebuah aktivitas itu dianggap dari perspektif agama ya Islam fikih dalam hal ini harus ada niatnya. Nah, di dalam niat itu disyaratkan yang pertama Islam. Artinya kalau tidak Islam ya tidak bernilai gitu ya. Muspro kalau orang Jawa. Iya, tapi sekali lagi ini dalam konteks teologis. Dalam konteks kehidupan sosial kita tetap harus menghargai itu sebagai sebuah kebaikan. Ya, bahkan Nabi menyampaikan ya, mengganggu kafir limi sama seperti mengganggu saya. Ya, jadi ini konteksnya adalah teologis. Ya. Kemudian yang kedua at-tamyiz ya. Tamyiz ini artinya adalah membedakan. Membedakan artinya orang itu memiliki kesadaran ketika mengerjakan aktivitas itu. Nah, artinya orang kalau sedang tidak bisa membedakan atau sedang mabuk, sedang tidur, nah berarti tidak ada tamyiz. Meskipun misalkan ada orang tidur, di dalam tidur itu dia ngaji, khatam lah misalkan ya, satu Quran semalam, ya nggak punya nilai karena dia tidak sedang tamyiz ya gitu. Nah, apa itu tamyiz? Ini oleh Syekh Yasin Padang ya dijelaskan, huwa ghorizatun yatba'uha al-ilmu bid-daruriyati, yakni tohron ala sohibihi inda salamatil hawas. Thumma inzala min qalbil insan fala yahlu imma ayyakuna ma'akuwati harokatil a'dha bila torbin fahuwa al-junun ya, ini namanya junun gila, au ma'atorbin fahuwa as-sakr. Jadi kemampuan seseorang untuk mengendalikan fisiknya ya, saya mau ngambil pulpen, nah ya, itu saya punya kesadaran penuh ya, atau bahasa tadi saya bisa memaksa tangan saya untuk bergerak meraih pulpen. Nah, itu berarti saya kemampuan ada tamyiz di dalam proses itu. Karena saya punya pilihan untuk mengambil atau tidak. Nah, berbeda kalau dalam keadaan tidur, tangan bergerak, ya tidak ada tamyiz di situ. Atau kalau sedang gila misalkan, ya ngambil HP atau ngambil pulpen, dia tidak punya kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan. Nah, ini syarat yang kedua. Nah, ini nanti akan aplikasinya misalkan mas'alatu amdiha fil jinayat. Nah, di antara contohnya ini. Di dalam aktivitas pidana, tindak pidana, terutama misalkan dalam hal pembunuhan, itu akan ada perbedaan konsekuensi hukumannya nanti. Apakah dikenai hukuman maksimal atau tidak? Nah, itu diantaranya tergantung niatnya, tergantung niat, dan niat di sini butuh tamyiz ya. Kalau pembunuhannya pembunuhan berencana, berarti ya pembunuhan al-qatl amdi ya, pembunuhan amdan sengaja, maka ini
hukumannya hukuman maksimal. Kemudian yang ketiga, wal ilmu bil manwi wa syartuhat tamyiz wal islamu wal ilmu bil manwi ya humamu. Syarat yang ketiga adalah, nah ini nih pentingnya belajar ya, al ilmu bil manwi. Kita mengetahui aktivitas apa yang kita lakukan itu. Nah ini sangat terkenal di Nadhum Zubat. Siapa yang beramal tanpa tahu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Minimal ya di dalam sholat misalkan. Nah, bentar kita baca. Ada orang sholat. Nah, jadi mutlobikan loh. Falawi takoda annal wudu'a awis sholata sunnatan lam yasihha. Walawi takoda anna fihi mafurudun wa sunanan walam yumayis soha hatta minal alimi kama qalahu Ibnu Hajar. Tapi berbeda dengan pendapatnya Imam Al-Baghawi. Jadi begini. Jadi kenapa di Fathul Mu'in itu menarik ya? Ketika membahas syarat-syarat sholat. Nah itu syarat terakhir sebelum masuk ke bagaimana tata cara sholat, disebutkan di situ. Di antara syarat adalah al ilmu bil manwi, mengetahui bagaimana tata cara sholat. Wudhu juga begitu, al ilmu bil manwi, artinya dia sadar, tahu apa yang dikerjakan. Nah dalam konteks sholat misalkan, harus tahu mana yang fardu dan mana yang tidak. Karena kalau dia melakukan aktivitas tanpa tahu apa yang dia lakukan, berarti ngawur. Kalau kata kiai dulu, sholatnya sholat rubuh gedang, gitu ya, gerabia gerubuk. Itu namanya ruku, tapi nggak tahu ruku itu apa. Nah, tapi di sini ulama ada berbeda pendapat. Saya sepakat dengan ini ya, pendapat yang ringan saja ya. Jadi gini, banyak orang awam itu nggak tahu sholat itu mana yang fardu, mana yang sunnah itu nggak tahu. Yang penting gerak gitu. Yang penting gerak, tapi tahu bahwa di dalam sholat itu ada yang fardu dan ada yang sunnah. Iqtaqoda anna fihima, di dalam wudhu dan di dalam sholat, furudun wasunanan. Ada fardu-fardunya, juga ada sunnah-sunnahnya, tapi walam yumayis, tapi dia nggak tahu. Apakah yang fardu itu takbir, kemudian doa iftitah itu, kalau kita bahasanya pakai fasolatan, bisa-bisa kita anggap semuanya wajib gitu. Iya. Soalnya ditulis semuanya. Ditulis semuanya dan tidak dibedakan. Di satu sisi untuk anak kecil ini bagus ya, tapi di satu sisi kita punya pengalaman ya. Jadi kayaknya Mas Iza harus bikin minimalis panduan pasolatan berikut ya. Nah, jadi sehingga kadang orang susah ternyata sholat ini doa-doanya nih. Dulu ada nih di fikir. Jadi karena susah, padahal subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu sunnah, dan sunnahnya juga sunnah hay'ah yang kalau nggak dilakukan juga ringan sekali itu. Yang penting tumak ninah kan gitu. Yang penting tumak ninah. Nah kalau kita pakai fasolatan, memang itu untuk anak kecil memang bagus, tapi orang dewasa kita punya pengalaman ya, diajak sholat belum hafal doanya nih, daripada nanti saya sholat nggak pakai doa nggak sah, sekalian nggak sholat. Loh. Terus yang lucu lagi, yang penting sholat id lah, yang penting, yang wajib katanya. Wah sholat id, wala sholat id sunnah ya. Jadi, di orang awam itu banyak yang begitu. Dia nggak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah ini tadi disebutkan walawi takoda anna fihima ay fil wudhu was sholah furudun was sunanan, tapi walam yumayis soha hatta minal alim. Yang seperti ini tetap sah. Hatta minal alim, termasuk sekelas Mas Atung yang orang alim. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Ini bentuk dispensasi yang luar biasa menurut saya. Tapi ada ulama yang agak keras dalam hal ini, khilafan lil Al-Baghawi. Kalau pengen tahu siapa Al-Baghawi, disebutkan tarjamahnya oleh Syekh Hasim Padang ya. Jadi menurut Imam Al-Baghawi, al-qail bi adami sihah minal alim. Ya nggak bisa disamakan dong Mas Atung dengan, mohon maaf, main wakjo di pasar, beda kelasnya. Kalau bagi mereka ada dispensasi sebagai orang awam, memang kesehariannya dagang, jangan dituntut seperti Mas Atung yang memang kerjaannya tiap hari ngaji, berbeda. Nah menurut Al-Baghawi
Jangan samakan Mas Atung dengan mereka. Kalau Mas Atung sampai nggak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, nggak sah. Tapi kalau orang awam, ya namanya orang awam. Oh, ya. Jadi enak orang awam sebenarnya. Nah, ini syarat yang ketiga, al ilmu bil manwi. Sehingga kalau ada orang nggak sadar melakukan sesuatu yang nggak berpengaruh, contohnya, nah di situ sebutkan nomor 2 itu di huruf nomor 3 al ilmu bil manwi. Nah nomor 3 itu anutku bi kalimatit tolak tapi biluhoten layak rifuha. Mengucapkan kalimat tolak tapi dia nggak tahu bahwa itu maknanya untuk menjatuhkan talak. Artinya dia tidak ada unsur al ilmu bil manwi. Ya misalkan baca syair Arab ya, yang isinya itu misalkan ya lagu gitu ya, atau lagu isinya mentalak istrinya, tapi dia nggak tahu maknanya, maka tidak jatuh ya, tidak jatuh. Karena tidak ada niat dalam lubuk hati kan itu. Bukan tidak ada sebenarnya, karena dia tidak ngerti ngomong apa. Orang ngomong tapi lagu aja kan itu. Ya cuma nyanyi aja. Nah, jadi ini saya nggak sepakat misalkan dengan itu lagu kan isinya begini. Memang dia ya kalau nggak ngerti ya jangan dihukumi sampai bahkan kafir gitu ya. Karena memang nggak ngerti. Nah, anutku bi kalimati tolak biluwatin layak rifuha. Kemudian yang terakhir, nah di sini kita lanjutkan ngobrol. Yang terakhir, al-layati bimunafin. Tidak mengerjakan hal-hal yang kontradiktif dan menggugurkan niat. Nah, jadi wa udda aidun fakduma yunafi wa niyatul qat'i minal munafi. Apa? Yang termasuk munafin niyah apa? Menggugurkan niat itu apa sih? Ya, 1 niyatul qat'i. Nah, nanti kita bahas ya. Niat memutus aktivitas. Jadi pas sholat saya niat udahlah saya putus sholatnya, ya otomatis niatnya gugur. Yang kedua, adamul qudrah alal manwi. Dia niat tapi nggak mungkin dia bisa mengerjakan itu. Nah, adamul qudrah alal manwi ini ada 3. Imma aklan, imma syar'an, imma adatan. Ada kalanya tidak mampu secara nalar. Contohnya, nawa biwudu'ihi ayyusolliya sholatan wa alla yusolliyaha. Nah, ini bahasanya bahasa mantek gini nih ya. Bahasa filsafat. Saya niat wudu untuk sholat dan untuk tidak sholat. Nah, itu gimana? Ya. Saya niat nanti akan membaca Quran dan tidak membaca Quran. Saya akan tidur dan tidak tidur dalam waktu bersamaan. Kontradiktif ya. Kontradiktif. Secara nalar nggak mungkin terwujud. Lam yasiha. Kenapa? Litanaku bihi. Yang kedua, adamul qudrah alal manwi dianggap tidak mampu untuk melakukan hal yang dia niati secara syar'i. Contohnya, ya kalau orang zaman dulu tuh ya, saking kayanya, saya nanti kalau jadi orang kaya pengen haji setahun 5 kali. Ya nggak mungkin. Yang namanya haji secara syar'i ya setahun hanya sekali. Contoh, nawa bihi as-sholata fi makanin najisin. Niat sholat di tempat najis. Nah, ini secara syar'i nggak bisa. Ya, berarti niatnya ya nggak sah. Qala fi syarhil muhadzab anil bahri. Al-Bahri itu karya Imam Ar-Ruyani ya, ada berapa jilid itu. Yang bagi Allah yasiha. Dari mana kesimpulan ini? Dari pernyataan dalam syarah muhadzab Imam Nawawi mengutip pernyataan Imam Ar-Ruyani dalam kitab Al-Bahr. Yang bagi Allah yasiha. Sayobjanya yang seperti ini tidak sah. Ini kalau teman-teman Mahat Ali ngeritik ini, kenapa sih yang bagi kok kayak nggak tegas gitu ya? Ya ini memang logika ya, logika fikih ya. Dari rumusan-rumusan ini mestinya tidak sah kalau niat begini. Kenapa? Niat sholatnya sih sah. Yang penting sesuai dengan kriteria niat kemarin itu ada al-qasdul fi'al, kemudian ta'yin dan seterusnya. Itu komponennya terpenuhi, tapi di tempat najisnya ini yang bermasalah.
Ya, jadi ini termasuk munafin niyah secara syar'i. Nah ini menurut Imam Nawawi di Syarah Muhadzab dari Al-Bahar Ar-Ruyani, yang seperti ini sebaiknya dihukumi nggak sah lah niatnya. Kalau niatnya nggak sah, ya otomatis gugur. Nah, kalau contoh tadi santri yang membuat agak nakal itu ya. Nanti kalau saya jadi orang kaya mau kaji setahun 5 kali, setahun 10 kali, ya itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Imma adatan, ada kalanya secara adat, secara budaya. Contohnya, nawabi sholat al-id, niat sholat id, tapi wahwa fi awali sana, dia sedang di awal tahun, mau tahun baru niat sholat id. Atau niat tawaf, tapi wahwa bisyam, dia lagi di Cipete, lagi di Ciputat misalkan. Nah, nggak mungkin wahwa visi hatihi khilafun, tapi ada khilaf. Khilafnya apa? Ini ada dijelaskan agak panjang lebar ya di Asbab wan Nadhir. Kemudian yang ketiga, yang masuk dalam munafin niyah, sesuatu yang menggugurkan niat adalah at-taraddud wa adamul jazmi. Orang melakukan sesuatu itu kan qasdul fi'l. Kemarin kita bahas ya, ada khoter, ada hadithun nafas. Nafas itu bisikan hati, bukan bisikan Roma ya. Bisikan hati ya. Saya baru kepikiran loh. Iya, hadithun nafas kayak bisikan hati. Nah, yang namanya niat itu sudah selesai semua dengan itu. Jadi harus sudah sampai di puncaknya. Lah kok tarodud? Kok nggak yakin? Ya. Maju mundur. Adamul jazmi. Kalau begini gugur. Nah, ini yang sering kejadian misalkan Allahu Akbar. Terus tiba-tiba mendung. Nah, punya jemuran. Kayaknya nanti kalau hujan mending saya batalin deh. Wah, itu udah bubar itu. Udah bubar itu. Adamul jazmi. Tapi kalau misalnya mikir tadi nano kunci di mana ya. Itu nggak apa-apa. Itu bukan taradud ya? Bukan tarodud. Ya, tarodud kalau sampai ini nanti ini ya. Kalau hujan batalin nggak ya? Loh, ini gimana orang sudah harus selesai dengan itu semua kok malah begitu. Tapi ini ada pengecualian nanti ya. Ada pengecualian. Sekalian lah disampaikan. Pengecualiannya puasa. Ya, di sini ulama membedakan antara puasa dan sholat. Kalau puasa, meskipun kita niat membatalkan puasa, selama belum makan atau minum, atau melakukan apapun yang membatalkan puasa, tidak berpengaruh. Ya, jadi ini hanya puasa ya? Apalagi kira-kira selain puasa? Ya diantaranya puasa. Karena yang para ulama begitu ya, itu dia. Setelah dibuat kaidah, contohnya ini diriset oleh ulama berikutnya, ternyata ada nih pengecualian ini nggak bisa dimasukkan ini, nah, terus dikecualikan. Ya, terus nanti kalau ada pengecualian lagi ya ada riset lagi gitu. Ya. Memang kaidah fikih begitu ya. Nah mungkin ini tema kita. Selanjutnya kita ini apa lagi nih? Ada pertanyaan apa tadi Mas Satu yang masuk? Kemarin tuh ada pertanyaan ya. Ini langsung tanya jawab ya Mas. Boleh. Sambil menunggu audiens yang mau bertanya. Ini ada pertanyaan dari Pak Husen kemarin itu. Jadi misalnya dia tanya, kalau pas malam-malam bilang di dalam hati, besok mau puasa itu udah bisa disebut niat apa belum? Oke. Justru itu substansi niat justru di situ. Dalam hati besok saya puasa. Nah, masalahnya begini. Kalau puasanya Ramadan karena dia statusnya wajib, maka harus menyebutkan puasa wajib. Ta'yin itu ya? Bukan. Ta'arud bil fardiyah. Ta'arud bil fardiyah. Tapi kalau untuk Ramadan, karena nggak mungkin ada puasa Ramadan yang statusnya sunnah, maka ulama dalam hal ini menyimpulkan nggak mungkin ada Ramadan yang statusnya sunnah. Kalau begitu, tanpa menyebut fardu pun sudah otomatis jatuhnya menjadi fardu. Ya. Agak berbeda dengan misalkan sodakoh ya. Zakat maaf. Zakat itu di Al-Quran disebutkan innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ulama mengatakan, para ulama bahwa sodakoh di situ tidak melulu dimaknai sodakoh bimakna sodakoh yang bisa sunnah.
tapi bisa juga bermakna zakat. Artinya apa? Dalam terminologi fikih, zakat itu juga beberapa kali disebutkan dengan sebutan sodakoh. Tapi sodakoh wajib. Jadi kalau zakat, saya mengeluarkan zakat tapi menggunakan redaksi sodakoh, maka harus ditambahi dengan sodakoh wajib. Jadi saya menunaikan sodakoh wajib untuk barang saya ini, maka statusnya menjadi zakat. Tapi kalau sudah menyebut saya mengeluarkan zakat untuk barang saya ini, nah ini sudah selesai. Tanpa menyebut fardu pun, otomatis statusnya sudah fardu. Kira-kira begitu. Jadi tidak cukup ya kalau misalnya besok mau puasa nah itu nggak boleh. Soalnya tidak ada pembeda Puasa apa? Ramadan atau fardunya gitu ya. Kecuali kalau sunnah. Kecuali sunnah pun pagi hari juga. Pagi hari nggak masalah. Nah di sini ada pembahasan menarik ini. Kalau puasanya sunnah, bahkan ada yang penting jangan ini. masukkan dulu. Ada orang kafir. Nah, orang kafir tadi kan disebutkan tuh syarat niat harus sudah Islam. Kok ternyata misalkan ada orang kafir masuk Islam pas bertepatan dengan terbit fajar, terus dia niat puasa, sah nggak? Nah itu para ulama mengatakan sah kalau puasanya sunnah, tapi kalau puasanya wajib nggak sah. Sebenarnya masalahnya bukan di niatnya, tapi di tabi itu niatnya. Di niatnya sendiri dalam hal ini bisa didispen, masih bisa sah. Makanya di PDF tadi disebut, saya munculkan tuh as-shaum fis surah. Ada kasus pengecualian, diantaranya adalah puasa dalam satu kasus. Ya. Di antara kasusnya tadi itu, ya, orang kafir masuk Islam pas bertepatan dengan terbit fajar, terus saat itu dia niat puasa. Nah itu boleh. Ya. Oh ini, nah ini menarik juga nih. Wa amma idza wafaqa akhiro islamihi at-tulu. Oh berarti ini kasusnya ini ya orang gila berarti. Oh maaf, wafaqa itu bertepatan bukan sembuh. Wafaqa akhiru islamihi, akhir Islamnya bertepatan dengan at-tulu fabi tafsilun fa in dayat al-niyah fi hali kufrihi tsumma aslama qol al-jaladukini. Nah ini menariknya. Saya poinnya nggak di itunya ya, poinnya di sini. Fahal lihadhihi niyah atarun, apakah niatnya orang kafir yang baru masuk Islam tadi itu berpengaruh, artinya sah? Nah ini menariknya. Jawabannya adalah Syekh Yasin Padang menyebutkan lam aro man ta'arradu lidzalika. Apa itu? Saya belum menemukan ada ulama yang membahas tentang ini. Artinya apa? Ini kejujuran intelektual ya. Secara akademis orang tuh nggak harus bisa menjawab semuanya. Nah, saya juga dulu agak nyesel ya kok bikin forum di Clubhouse. Boleh bertanya apa saja. Seolah-olah bisa semuanya. Nah ini. Tapi kan bisa aja dijawab, saya nggak tahu gitu. Saya nggak tahu. Nah ini sekelas Syekh Yasin Padang sudah riset segini, ketika nggak tahu ya jujur. Forum saya jawab apa saja. Iya. Tanya apa saja. Sorenya nama saja, tapi jawabnya tergantung ya. Nggak semuanya dijawab. Jadi ini lam aro man ta'arrada lidzalika. Saya belum menemukan ya, ulama berfatwa tentang masalah ini. Nah, ini tradisi seperti ini juga kita dapati di Asbah wan Nadzair, misalkan Asyuti menyebutkan lam aro fihi naklan. Itu sering kali muncul begitu. Jadi enak kalau begitu ya. Itu kayaknya kisah Rasulullah juga ya, ketika misalnya Rasulullah bertanya, apakah kalian tahu Allah wa Rasuluhu a'lam, gitu ya. Oh itu zaman sahabat memang tradisi begitu sering ya. Kalau Nabi jelas ya, kalau Nabi nggak bisa ditiru ya, ada pertanyaan oke tunggu Jibril. Ya enak tunggu Jibril. Kalau Jibril nggak turun ijtihad. Kalau ijtihad ternyata ijtihadnya bener dibiarin sama Jibril. Kalau salah diluruskan. Lah kok Ustadz. Oh ini kan kita nggak ada yang benerin. Repotnya itu. Repotnya. Disitulah pentingnya ada pakem namanya usul fiqh ya. Siti Aisyah itu juga pernah ditanya. Ini ingat saya diceritakan misalkan di Syekh Nawawi Banten ya. Di syarahnya Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali itu. Jadi kalau Siti Aisyah ditanya tentang
Misalkan cara mengusap khuf ya. Jadi Nabi Rasulullah kalau mengusap khuf itu biasanya kayak apa? Nah, Siti Aisyah menjawab, wah saya nggak tahu. Yang sering ikut Nabi bepergian biasanya Abu Hurairah loh. Biasanya sahabat siapa? Coba tanya mereka. Biasanya Nabi ngusap khufnya itu pasti perjalanan. Coba tanya ke mereka yang biasanya ikut. Nah ini juga apa tradisi sadar diri lah ya. Atau misalkan saya lupa Sayyidina Ali apa Abu Hurairah ya ditanya atau ada masalah tentang tata cara mandi besar yang Nabi. Ulah saya nggak pernah Nabi bareng Nabi. Urusan begini coba tanya ke Siti Aisyah. Nah disinilah hikmahnya Nabi punya istri. Ya punya istri. Kalau Nabi nggak punya istri, siapa yang akan menjelaskan hukum terkait dengan tidurnya, mandinya, hal-hal yang sangat privat. Nah ini lahirnya dari munculnya dari istri-istri Nabi. Lam aro fihi naklan. Sadar. Jujur ya, ulama-ulama yang nggak bisa jawab pun akhirnya dia ngaku tidak ada. Ya belum tahu lah ya. Tahu. Nah ini ada pertanyaan Mas Rizal tentang niat dalam bagian ibadah. Jika sesuatu ibadah terdiri dari beberapa bagian seperti ruku dan sujud dalam sholat, atau wukuf dan sa'i dalam haji, apakah setiap bagian memerlukan niat tersendiri atau cukup dengan niat awal saja? Ada partisipasinya. Itu menarik itu ya. Wah ini bisa dimulai nggak? Wah operatornya lagi iktikaf. PDF di bisa nggak itu? Wah Naradaya halaman berapa? Halaman 3. Oh ya benar. Wah nih. Mohon maaf Om, PDF-nya halaman 3. Jadi betul. Ada ibadah itu yang satu gelondongan, tapi ada yang paketan ya. Ada yang apa namanya? Ketengan ya, ngeteng ya. Sebelum masuk ke sini, perdebatan antara mazhabnya Imam Syafi'i dan mazhabnya misalnya Imam Malik ya, di bulan Ramadan ini boleh nggak Ramadan dengan niat yang sering kita pelajari waktu kecil dulu ya, nawaitu sauma yaumi jami'i syahri Ramadan. Nah itu niatnya berarti paketan ya. Itu mazhabnya Imam Malik itu. Kalau Imam Syafi'i mazhabnya ketengan, harus per part. Nah argumen yang dipakai oleh Maliki diantaranya adalah satu Ramadan itu satu paket, jangan dipisah-pisah, sehingga niatnya satu cukup, nggak usah dipisah-pisah. Kata Syafi'iyah, oh beda. Kalau Anda mengilhakkan, mengkiaskan itu dengan masalah sholat, berbeda. Buktinya apa? Buktinya dalam sholat, ketika rokaat pertama rokaat kita sudah sholat, rokaat pertama masuk rokaat kedua, rokaat ketiganya batal, qodoknya nggak bisa hanya rokaat ketiga dari awal lagi, tapi harus satu paket. Nah coba Anda terapkan itu di puasa Ramadan. Iya. Puasa Ramadan batal tanggal 15, qodoknya hanya tanggal 15. Betul. Coba konsisten, kalau Anda batal tanggal 15, qodok dari tanggal 1. Nah, ini perdebatan para fuqaha ya. Tapi sayangnya Imam Syafi'i dengan Imam Maliki nggak ketemu ya. Itu udah Syafi'iyah ya kira-kira ya. Yang kemudian berikutnya yang ini. Yang berdebat ya. Atau nggak tahu, saya dicek apakah Imam Syafi'i dan Imam Maliknya juga ada teks seperti itunya. Tapi itu perdebatan itu muncul di Syafi'iyah. Menarik. Mas Rizal sendiri kemarin niatnya Imam Malik atau Imam Syafi'i? Saya dalam konteks ini masih Syafi'iyah. Berarti yang Maliki nggak dipakai ya? Nah, itu nanti ada kaidah yang akan membahas ya. Nanti kita bahas ya. Ini bocoran aja. Memang para ulama gitu ya. Setiap hal itu dibikin rumusan. Syafi'iyah niatnya model niat Imam Malik. Jadi, oke, Syafi'iyah sepakat bahwa puasa Ramadan itu tidak sama dengan sholat. Ya. Ramadan itu ketengan, bukan paketan. Nah, kalau ada Syafi'iyah niat model Maliki, apakah puasanya batal total atau hanya sah tanggal satunya? Wah, itu nanti ada kaidah yang khusus bahas masalah-masalah yang seperti ini. Hal-hal yang sifatnya ketengan kok diniati paket, apakah itu batal total atau sah di awalnya saja?
Ulama itu kritis sekali memang. Nah, kita masuk ke, karena kita kaji ini Syafi'iyah. Ya, jadi kita masuk ke logika Syafi'iyah ya. Nanti mungkin kalau ada waktu yang perbandingan lah ya. Nah, ada aktivitas ibadah yang, jadi gini, apakah dibutuhkan niat dalam part-part ibadah? Contohnya, nah kalau ini ada rumusan al-ibadat dzatul af'al. Ibadah yang dzatul af'al itu artinya ada banyak part. Apakah yuktafa biniyah fi awaliha, cukup niat di awalnya saja, walayah taju ilaiha fi kulli fi'lin, dan niat itu tidak dibutuhkan lagi di setiap aktivitasnya. Iktifaan bin sihabiha alaiha. Salat itu ada takbir, ada fatihah, ada ruku, ada sujud. Nah, apakah ketika mau ruku kita niat lagi? Enggak. Niat mau ruku. Nah, satu. Ada 4 kelompok ibadah setelah diriset para ulama ya. Mayumna'u fihi dzalika. Ada yang malah nggak boleh. Contohnya apa? Sholat. Jadi nggak boleh niat malah apa? Sholat malah niatnya dipisah-pisah. Niat takbir, niat ruku, niat sujud. Fala yajuzu tafriqun niyah ala arkaniha. Jadi rukun-rukun yang ada di dalam sholat itu satu paket. Berbeda dengan puasa. Puasa itu ketengan. Kalau sholat paketan. Niatnya wajib satu paket. Minha malayumna'u. Tidak dilarang. Artinya apa? Dipisah-pisah boleh. Dibuat paketan juga boleh. Contohnya apa? Haji. Fayajuzu niyatut tawaf wassa'i wal wukuf. Bahkan balhuwa al-akmal. Bahkan yang paling bagus dipisah kalau haji. Nah, bagaimana kalau di dalam wudhu? Wajhani. Ada 2 versi pendapat di dalam mazhab Imam Malik. Apakah dalam wudhu harus dipisah-pisah? Wudhu pisah. Basuh wajah, basuh tangan, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, minha mayushtarotu alla yaksud. Ini tidak disyaratkan niat, tapi disyaratkan untuk tidak niat melakukan. Paham nggak Mas? Bagaimana maksudnya? Jadi kita tidak disyaratkan niat, tapi hanya disyaratkan ketika melakukan itu tidak boleh niat melakukan hal lain. Oke. Contoh, sholat. Sholat itu ada rukuknya. Apakah ketika mau rukuk dibutuhkan niat? Tidak. Tapi rukuk. Selain rukuk, contohnya adalah ketika ada orang sholat misalkan, kemudian membaca ayat sajadah sampai di wasjud waqo tarib. Itu kan disunahkan sujud tilawah. Ya, dia niat sujud tilawah. Nah, pas sampai di posisi ruku, dia cancel. Nggak jadi sujud tilawah, ruku aja. Nah, ini berarti dia ketika turun niat mengerjakan hal lain selain ruku. Ya. Benar sih, tidak diharuskan niat ruku, tapi tidak boleh niat mengerjakan hal lain selain ruku. Jadi dia ketika turun niatnya sujud tilawah, tapi pas di posisi ruku nggak jadi. Nah, ini itu contoh yang yaksuda ghairuhu. Maka hukumnya kalau kejadian begitu tidak dianggap ruku. Caranya gimana? Harus balik lagi baru bangun ruku. nggak batal tapi. Kan cuma berapa kali tuh? 1, 2. Gerakan besar sekali ya. Gerakan besar sekali. Jadi sholatnya caranya kalau udah terlanjur begitu ya nggak sah. Rukuknya nggak sah, ya ada 2 pilihan. Melanjutkan sujud tilawah atau balik iktidal, kemudian baru niat melakukan ruku tanpa niat ya. Atau ya ini juga contoh yang unik-unik tuh di kitab fikih ya. Pas lagi sholat di bawah ngelihat sesuatu. Ya. Pernah baca kan itu nggak? Ya, di bawah itu duit apa bukan ya? Nah, niatnya ngelihat duit. Pas nyampe sini sekalian ruku itu nggak boleh. Atau begini, pas sujud ternyata di sini misalkan ada semut gitu ya. Terus refleks kita bangun. Nah, pas bangun ya udahlah sekalian niat tahiyat. Posisi tasyahud. Nah, ini berarti yaksuda ghairuhu, nggak boleh. Kalau gitu dia wajib balik turun lagi untuk sujud terus
balik ke posisi. Harus benar-benar murni gerakan itu tanpa motif lain. Tanpa motif lain. Ya. Nah, tidak harus niat, tapi tidak boleh ada motif lain. Ya. Tipis itu ya. Tipis. Yang terakhir, minha malayustarotu alayat sudah ghairuhu. Tidak disyaratkan, tidak harus mengerjakan hal lain. Artinya apa? Dia mengerjakan itu sambil niat yang lain nggak masalah. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah wukuf. Apa lagi nih? Nah, ini lucu nih contohnya nih. Saya ambil contoh yang lucu ya. Falomar robi arafat fitola bi abikin audolatim walayadri annaha arafah soha wukufuhu. Jadi pas haji misalkan saya bareng budak saya, atau kalau contoh dikritik kok budak udah nggak relevan, oke lah nyari barang hilang. Jadi pas haji saya bawa HP misalkan, atau bawa istri ya, istrinya hilang. Nah, niatnya nyari istrinya yang hilang atau nyari HP-nya yang hilang. Dia nggak tahu kalau itu Arafah. Pas di situ tanggal 9. Nah, meskipun dia niatnya nyari istrinya, meskipun niatnya nyari HP-nya yang hilang, tapi dia berada di Arafah. Pas tanggal 9 dianggap sah wukufnya. Ini pengecualian ini ya? Ini bukan pengecualian. Ini kan tadi disebutkan ya, apakah harus niat kan hajinya, maksudnya hajinya itu sah. Sudah satu rangkaian. Satu rangkaian. Oke. Jadi di partnya itu nggak harus niat apapun. Itu. Bahkan dia niat melakukan hal lain pun nggak masalah. Yang penting tercapai. Ya. Nah, yang seperti ini diteliti, contohnya diantaranya adalah wukuf. Ya. Tapi seandainya si haji ini, Pak Haji ini mau niat sendiri wukuf, itu lebih afdol. Lebih afdol. Oke. Lebih afdol. Atau niat wukuf sambil nyari barang yang hilang. Tanpa niat pun nggak masalah ya. Tanpa kosot pun nggak masalah. Ya. Tanpa niat asal didukung sama alam semesta gitu. Kenapa? Tanpa niat yang penting alam semesta mendukung aja. Udah luang kan berarti kan waktu tanggal 9 ruangnya di Arafah. Iya. Oh iya. Waktu udah luang terpenuhi tanpa niat pun. Tanpa niat pun ya. Karena di awalnya sudah niat. Atau bahkan kita niat melakukan hal lain, pengen plesir, bosan haji nih, pengen lihat pemandangan lah, atau niat ngopi ya. Iya, tapi waktu dan luangnya ada di situ kan. Nah, ternyata sampai di Arafah. Terus dikasih tahu, sekarang tanggal 9 atau begini, kemarin tanggal 9. Oh iya, kemarin pas ngopi di situ ya. Pas. Otomatis sah itu, otomatis. Menarik. Nah, kalau tadi tentang niat yang partis itu ya, kalau nggak salah ada di fikih apa gitu ya yang menyebutkan bahwa ketika seorang selesai sholat itu pun harus ada niat keluar dari niatul sholat. Nah, itu khuruj. gimana tuh? Itu ada sebagian yang mengharuskan dan ada yang tidak memang. Makanya di dalam kaidah ini nanti ada al-khuruj minal khilaf mustahabun. Itu diantara contohnya adalah niatul khuruj fi sholah. Jadi ada yang mengharuskan dan ada yang tidak. Tapi pendapat yang kuat tidak. Oh tidak ya. Tidak. Kalaupun iya, itu lafadznya gimana mas? Ya di hati aja. Saya niat mengakhiri sholat. Oke. Itu beberapa kitab menyebut dengan tahallul memang. Jadi tahallulnya sholat, iya salam itu. Nah terus itu diilhakkan. Bagi ulama yang mengatakan bahwa niatul khuruj dalam sholat itu sebuah keharusan. Coba deh ibadah-ibadah yang lain begitu enggak? Puasa misalkan, wudhu misalkan, haji misalkan, atau apa lagi? Apakah mereka butuh? Cukup niat di awal saja. Iya. Akhirnya nggak ada ya. Akhirnya, karena begini, tanpa diniati pun maksudnya sudah hasol. Tanpa niatul khuruj pun sudah bubar dengan sendirinya. Jadi, tapi memang ada yang mengharuskan, sehingga jalan tengahnya adalah disunahkan al khuruj minal khilaf mustahabun. Nah kalau tentang puasa ini ada juga yang orang Itu ya. sudah maghrib selesai batalin pakai es. Sebenarnya kan bukan batalin kan. Reaksinya batalin gitu. Yang lebih tepat mungkin ya berbuka puasa gitu kan ya. Kayak kalau bahasa fikihnya kan iftar itu ya. Kalau istilah batalin tuh gimana? Sebenarnya begini,
tidak dibatalkan pun kalau sudah tenggelam matahari udah otomatis bubar puasanya. Jadi, mau dia minum apa enggak? mau dia minum mau enggak sudah otomatis bubar. Sehingga ngapain perlu niat kira-kira gitu. Tapi sunahnya dia takjilul fitr ya, menyegerakan berbuka ya, sunahnya ya. Nah itu juga ada catatan itu. Oke. Sunnah menyegerakan berbuka jika minimal ada dzon sudah buruk. Udah beduk. Jadi nggak bisa ngawur juga. Yang penting taksil. Kalau belum dzon, ya di dalam ibadah adalah al ibrah fil ibadah bima fi dzonnil abdi. Wabi nafsil amri. Jadi kalau masih ragu, ya dianggap dianggap nggak sah. Yang penting yakin gitu ya. Kalau nanti. Nah itu nanti ada rumusannya tuh. Yang udah beduk apa belum? Yang penting yakin. Kaidah kedua. Gak boleh husnudon. Harus Husnudon. ada dalilnya. Husnudon ada tempatnya. Ada tempatnya kita harus husnudon, kapan harus suudon. Oke, menarik. Kita masih ada waktu 15 menit lagi nih. Sama yang mau nanya nanti dipersilakan. Tetapi ini ada pertanyaan lagi Mas Rizal. Mengubah dan memutus niat. Nah, dalam praktek keseharian seringkali niat bisa berubah. Jika seseorang mengubah atau bahkan membatalkan niat di tengah ibadah, apakah ibadahnya tetap sah atau harus diulang? Itu ditafsir ya. Ada beberapa yang memutus niat itu niatnya sudah putus dengan sendirinya. Ada yang tidak berdampak sampai dia mengerjakan sesuatunya. Tadi sudah muncul itu ya contohnya. Sholat hanya dengan dia niat memutus sholat tanpa dia melakukan gerakan misalkan, tanpa melakukan hal-hal yang membatalkan, itu sudah otomatis gugur. Tapi kalau untuk kasus puasa misalnya, niat saja nggak cukup. Atau sebaliknya malahan dia nggak niat, tapi kalau makan minum otomatis bubar. Nah, kalau ditanya gitu ya. boleh nggak mengubah niat? Ini kriterianya agak rumit ini ya. Nanti akan terangkum dari banyak kaidah ya. Contohnya ada kadang jadi sholat kalau fardu itu nggak boleh dibatalkan kalau mazhab Imam Syafi'i, karena konstruk fikihnya sholat kalau fardu itu nggak boleh dibatalkan, kalau sunnah boleh dibatalkan. Beda dengan mazhab lain ya, saya lupa Maliki apa Hanafi ya, yang mengatakan mau sunnah ataupun wajib, ketika kita sudah melakukan maka nggak boleh kita nggak boleh membatalkan. Terus dibantahkan, loh kan itu sunnah, kenapa nggak boleh dibatalkan? Kata mereka, kesunahan itu berakhir dengan Anda masuk komitmen melakukan itu. Jadi kesunahan itu nggak ada kewajiban orang kerja mau di sini di mana. Tapi ketika Anda sudah masuk ke pekerjaan itu, maka Anda wajib menuntaskan. Nah, logikanya begitu. Ada aturan mainnya. Peraturannya. Nah, mazhab Syafi'i mengatakan sholat fardu nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau ada maslahat yang lebih besar, ternyata boleh. Contoh, saya sudah niat sholat zuhur, niat sholat zuhur sendiri. Setelah itu datang 10 orang mau jamaah. Saya udah dapat 1 rakaat misalkan. Terus ternyata ada jamaah datang. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Daripada saya sholat sendiri, lebih afdol ikut jamaah. Nah ini harus tahu caranya kalau gitu. Caranya ubah sholat kita dari fardu menjadi sunnah. Nah itu masih mungkin. Jadi 1 rakaat itu berarti dipercepat biar 2 rakaat. 2 rakaat salam. Seharusnya kan zuhur 4 rakaat. Ya. Nah, seharusnya zuhur 4 rakaat. Nah, dengan begini sholatnya kita ubah menjadi sholat sunnah mutlak yang 2 rakaat. Nah, terus agak dipercepat biar bisa ngejar rakaat pertamanya jamaahnya. Nah, itu boleh. Nah, nanti akan ada kaidah lah ya yang agak relevan ya. Nanti di kaidahnya itu saja ya. Kadang perubahan niat di tengah itu seringkali tidak disengaja ya. Orang niatnya nyari ilmu, di tengah jalan ternyata ada konser,
nonton konser dulu. Nah, ini hitungannya niat nyari ilmu atau niat nonton konser. Nah, itu. Itu nanti ada kaidahnya. Yuktafaru ma fil awail ma la yuktafaru ma fid dawam. Ada kaidahnya. Apa lagi nih? Penerapan di luar fikih. Nah, kaidah al-umul bima qasidiha yang artinya tadi kita di awal tadi segala sesuatu tergantung pada tujuannya sering diterapkan dalam hukum ibadah dan muamalah. Apakah prinsip ini juga berlaku dalam bidang lain seperti etika, hukum pidana atau kebijakan sosial? Kalau kebijakan itu juga masih fikih ya. Ini yang menarik adalah, nah ini menarik juga nih. Coba Om, apa Om? PDF halaman 6. Halaman 6. Lagi terus. Nah, ini dia. Nah, ini pas. Ini saya ambil dari kitab induknya ini di Asbawan Nadzair Asyuti disebutkan ternyata tajri qaidatul umur bima qasidiha fi ilmil arabiyah aidon. Di ilmu nahwu ada. Di ilmu arad juga ada ternyata. Nah, contohnya ini fala yusamma kalaman mana toko bihi an-naimu wassahi. Kita ingat ya, kalamuna lafdhin mufidun kastaqim. Nah, kalam adalah lafadz yang mufid. Ya. Contohnya istaqim. Pertanyaannya, kalau istaqim itu muncul keluar dari orang yang sedang tidur, namanya kalam atau bukan? Bukan. Namanya ngigau. Jadi tergantung niat. Di dalam itu berarti kalam tidak disebut kalam, tidak disebut kalau bahasa Indonesia apa ya? Ucapan. Jadi kalau orang tidur kok dia ngomong, namanya bukan ucapan, namanya ngigau. Nah, jadi ini aplikasi al-umuru bima qasidiyah di ilmu nahwu ya. Jadi tidak ada hukum untuk itu. Otomatis nggak punya konsekuensi fikihnya, nanti nggak ada kekuatan hukum apapun. Karena pas tidur terus mimpi berantem sama istrinya misalkan, talak kamu, ya nggak jatuh. Nggak jatuh. Atau punya budak, tiba-tiba semua budak saya merdekakan, ya nggak ngaruh. Ngimpi. Orang ngimpi. Termasuk makanya termasuk, mohon maaf ya, bulan puasa ini mimpi ketemu bidadari terus ya karena jomblo ya, langsung ya udah nggak tahan, bidadarinya di tet sensor ya. Nah, sampai inzal, sampai direbus, sampai keluar mani. Nah, mani yang keluar ini tidak menyebabkan puasanya batal karena dia ya tidur, nggak punya efek hukum. Nah, termasuk ini menarik nih, wama tahkihi al hayawanat al muallamah, binatang-binatang yang muallamah diajari. Nah, itu juga tidak disebut kalam. Ya, burung diajari, ternyata ada di YouTube ya, burung bisa baca Allahu somad. Itu tidak disebut qiraah. Gimana jadi imam tarawih aja dia? Tarawih. Iya. Burungnya lebih fasih daripada yang punya. Mu'allamah ya istilahnya ya. Mu'allamah, al hayawanat al mu'allamah. Wasama kulla dzalika kalaman wahtalla. Tapi ini ternyata ada tetap disebut kalam itu. Cuma kalam yang tidak punya konsekuensi hukum. Nah, ini pendapatnya Abu Hayyan. Ada lagi contoh lagi. Nah, ini kalau belajar nahwu. Nah, berikutnya maaf. Berikutnya langsung ke ini aja. Terus. Naik satu lagi, naik. Jam berapa ini? Oh, masih. Nah, itu tuh. Contohnya, kalau kita belajar ilmu nahwu, tapi ini nahwunya tingkat berat ini. Nanti teman-teman cek di syarah Alfiyah ini. Jadi di Alfiyah itu ada wabnil mu'arrafal munadal mufrada 'alal ladzi fi raf'ihi qad uhida. Nah, jadi munada itu langsung aja.
Di situ muncul kalimat fata. Itu munada apa namanya? Munada mufrad nakiroh. Nah, munada mufrad nakiroh itu ada yang maksudah dan ghairu maksudah. Nah, ini munada yang nakiroh tapi ini maksud apa mangkus ini Mas Arum? Musa Fatan. Nah, maksud. gini, fata, ya fatan itu boleh dibaca rofa, boleh dibaca nasob. Cuma nasob dan rofaknya nggak muncul. Fatan itu muqaddarah sama seperti apa ya? Mustafa. Itu nasob rofaknya nggak muncul. Nah, yang tahu fatan itu nasob apa rofa? Pengucapnya. Nah, ini innamal amalu binniyat. Sehingga nanti kalau ada naatnya, maka naatnya boleh ya fatan iman, boleh ya fatan imun. Nah, itu. Kapan dibaca iman, kapan dibaca imun, tergantung niatnya yang ngomong ya fatan. Oh, ini unik juga nih, sampai ada yang meneliti. Diterapkan di ilmu nahwu, ada nggak ya? Ternyata ada. Itu takdirnya apa ya? Kalau ya fatan kok iman. Ya sama, ya fatan berarti ya fatannya dibaca nasab. Iman. Tapi kalau ya fatan imun, yang kedua berarti fatannya takdirnya dibaca rofa. Nah, takdirnya dibaca rofa. Nah, itu dengan cara bunian naktu alamanuya fil munada fa innuya fihi awdom jazal amroni. Nah, jadi gini, kalau ya fatannya itu diniati dianggap untuk dibaca dhamma, maka boleh dibaca dua. Boleh dibaca ya fatan iman, boleh dibaca ya fatan imun. Kenapa? Kalau dibaca ya fatan iman berarti dia naat ikut kepada dohirnya yang ro-nya nasab. Tapi kalau dibaca ya fatan imun berarti dia ikut ke substansinya yang dia dibaca rofa. Tapi kalau pengucapnya itu niatnya ya fatan dibaca nasab, maka tidak boleh dibaca naatnya tidak boleh dibaca ya fatan imun. Harus ya fatan iman. Nah, dzakaro hadil masalah siapa Abu Hayyan fi kitabaihi. Kasus ini dibahas oleh Abu Hayyan di dua kitab beliau, Al-Irtisyaf dan Syarah Tashil. Beliau menyebutkan kaidah fikih di sini. Kasus ininya ya, Tumhina ini dikutip oleh ini siapa? Asyuti di Asbahwan Nadhair. Ada lagi di ilmu arud. Bawahnya lagi Berarti sesuai yang membuat syairnya. Nah, ini nih. Nah, ini saya ambil dari Asbahwan Nadhair. Wa tajri aidzon hadil qaidah fil arud. Nah, jadi kaidah al-umuru bimaqasidiha juga ada aplikasinya di ilmu arud. Kata Asyuti, fa inna syi'ra inda ahli. Syair menurut pakarnya adalah kalamun mauzunun maksudin bihi dzalika. Ucapan yang ada pakemnya tapi harus maksudin bihi dzalika. Artinya apa? Kalau ada kalam pakemnya sesuai pakem arud, tapi kalau tidak maksudin, ya namanya bukan arud. Berarti kebetulan sesuai pakem. Nah, ammama yaqa'u mauzunan ittifaqon la an qasdin minal mutakallim fa innahu la yusamma syi'ron. Jadi kebetulan sih pakemnya pas, tapi oleh si pembuatnya tidak diniati untuk menjadi syair, maka namanya bukan syair. Contohnya banyak. Di Quran banyak itu. Banyak Nah, itu Bahar Tawil ada itu. Pakemnya Bahar Tawil itu fa'ulun mafa'ilun. Nah, ada di surat Al-Kahfi faman syaa'a falyu'min faman syaa'a falyakfur. Itu bukan syair itu. Metrumnya sama. Sama, tapi tidak maksudun bihi dzalika. Ya, Allah tidak berniat menganggap ini sebagai syair. Ada juga yang Bahar Madid ternyata. Bahar Madid itu ya madidal bahri min kitabin fihi ayatus syifa lis-sakimi fa'ilatun fa'ilatun. Nah, di surat Luqman tilka ayatul kitabil hakimi. Nah,
tilka ayatul kitabil hakim itu sesuai pakem bahar madid. Tapi meskipun sesuai pakem, layusam masyikron. Ada juga di bahar basit. Ternyata Quran ini yang neliti yang keren ini ya. Bisa Sampai bisa ngepas gitu ya. Nah tuh. Di bahar basit itu wazannya adalah mustafilun mustafilun fa'ilun. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Idza basattu yati ad'u ala fi'atin lamu alaiki asa tahlu amakinuhum. Nah itu contoh lagi bahar kamil. Nah, Kamulat sifatuka ya rosya wa ulul hawa mutafa'ilun innalladzina yubayi'unaka innama. Nah, atau bahar rojas mustaf'ilun idhab ila fir'auna innahu tagha. Dan masih banyak lagi contohnya. ini ada pertanyaan, Mas. Siap. Pertanyaannya gini. Sedekah dan ria. Jika seseorang bersedekah dengan tujuan mendapatkan pujian, apakah sedekahnya tetap berpahala atau justru sia-sia? Ini dari mana? Ulama beda pendapat ya terkait hal ini ya. Wah, tagnya yang kita munculkan. Ada yang mengatakan gugur total, dan ada yang menurut saya pendapat moderat. Ingat saya Imam Ghazali yang agak moderat di sini ya. Fair dong, porsinya lebih banyak mana antara riaknya atau ikhlasnya. Kalau yang mendominasi itu ikhlasnya, masih dapatlah pahala. Tapi kalau yang dominan riaknya, ya, artinya kita jangan pukul rata juga. Karena begini, mana ada sih orang zaman sekarang Yang tulus ibadah tulus dari awal sampai akhir. Itu dibahas di bab sholat gitu ya. Ikhlas itu lillahi ta'ala dari awal sampai akhir. Mana ada? Mana ada, sehingga ya ada ya, tapi untuk dijadikan ukuran itu sangat memberatkan, sehingga yang paling realistis adalah di persentase. Kalau yang dominan itu ikhlasnya ya jelas, tapi kalau yang masih 50-50 ya masih dapat lah pahala. Jadi emang yang murni-murni itu udah langka ya. Sekarang tuh banyaknya oplosan gitu ya. Orang zaman sahabat aja udah susah itu. Zaman sahabat aja susah ya. Iya. Menarik. Ya, begitu juga ketika orang niat puasa tapi juga ada Demi biar diet. Iya. Nah, secara fikih clear, nggak masalah itu. Secara malah ya ini clear, nggak masalah. Yang penting syarat rukunnya. Yang penting syaratnya tercapai. Nah itu urusan tasawuf nanti ya. Sholat di belakang ada mertua terus bismillah. Masya Allah. Ya fikih. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi ya selesai. Jadi kalau fikih itu memang bicaranya sah atau tidak sah. Tapi kalau tasawuf teori yang mungkin kita bisa meraba diterima atau tidak ya. Makbul atau marbut, nah itu diraba pakai tasawuf. Diraba, bukan pakai tangan ya, pakai tasawuf. Ya, terima kasih Mas Rizal, luar biasa ini. Kita banyak membahas persoalan keseharian dan juga hal-hal mungkin kita tidak sadar bahwa itu ternyata ada hikmahnya dan ada kandungan-kandungan keilmuannya. Terima kasih. Semoga teman-teman masih semangat berpuasa dan juga menyimak Soal Pesantren di episode selanjutnya. Bersama kami Kiswa, kajian, sinian, dan dakwah Roma. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.